kalau benar dia masih warga negara Amerika Serikat atau warga negara asing, dia tidak bisa jadi calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda, semoga dilindungi Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, ada sebuah informasi menarik yang mungkin ini pertama kali terjadi di negara kita. Seorang bupati terpilih warga negara Amerika. Terdengarnya aneh tapi nyata. Warga negara Amerika terpilih sebagai bupati di Provinsi NTT dalam pilkada serentak tahun 2020 baru lalu. Bagaimana ini bisa warga negara asing mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih? Ini mungkin patut kita simak karena ini jarang-jarang terjadi. Bagaimana dia bisa lolos di dalam proses administrasi di KPU? Bagaimana dia bisa lolos dari pengawasan Bawaslu? Saya akan bacakan beritanya yang diturunkan Republika.co.id pada hari Rabu 3 Februari 2021. Republika.co.id. Ketika warga negara Amerika lolos terpilih sebagai bupati di NTT. Kasus terpilihnya Orien Ryu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua Sindari seharusnya bisa terhindari bila Orien sejak awal mengakui statusnya. Aturan hukum di Indonesia pasalnya jelas, hanya membolehkan warga negara Indonesia atau WNI sebagai kepala daerah. Pengamat politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, John Tuba Helan, mengatakan Orien sejak awal harusnya menyadari statusnya yang masih sebagai warga negara Amerika Serikat. Seharusnya sebelum mengikuti pilkada, ia lebih dulu mengubah status kewarganegaraannya. Menurut John, yang juga dosen hukum tata negara di Universitas Nusa Cendana, Kupang, menilai kesalahan pertama tentunya ada pada bupati terpilih yang tahu dan mau mendaftar ikut dalam pilkada di Sabu Raijua. Selain itu juga John menilai bahwa kejadian yang terjadi di Sabu Raijua adalah juga bukti ketidaktelitian penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan juga Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, yang kemudian meloloskan seorang warga negara Amerika Serikat masuk dalam pilkada di Sabu Raijua. Namun kemenangan dari bupati terpilih Sabu Raijua Orien Ryu Kore bisa dibatalkan setelah ada konfirmasi resmi dari Kedubes Amerika Serikat bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. Menurut saya, kemenangan dari yang bersangkutan bisa dibatalkan atau dianulir karena memang secara undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, katanya Rabu 3 bulan 2.
Kasus ini mencuat setelah kemarin Kedubes Amerika Serikat mengirimkan surat konfirmasi ke Bawaslu kalau Orien merupakan warga negara Amerika Serikat. John Tuba Helan mengatakan surat konfirmasi bisa menjadi dasar pembatalan kemenangan Orien. Mekanisme pembatalan tersebut ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahkan setelah dilantik, kepala daerah juga bisa dibatalkan karena tidak bisa seorang kepala daerah adalah warga negara asing seperti diatur dalam undang-undang. Di Undang-Undang Pilkada jelas disebut bahwa calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi kepala daerah adalah WNI. Tegasnya, John juga menambahkan karena tidak memenuhi syarat sebagai kepala daerah, maksudnya ini karena statusnya WNA, maka suara yang diperoleh artinya tidak memenuhi syarat. Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagihuma mengatakan sebenarnya dari awal kasus ini sudah diselidiki oleh mereka. Bawaslu bahkan sudah memperingatkan KPU Sabu Raijua. Maksudnya Sabu Raijua. Bawaslu juga sampai mengirimkan surat ke Kedubes Amerika Serikat untuk menanyakan kewarganegaraan dari Orien. Surat tersebut sudah dikirim sejak awal Januari, namun baru dapat balasan dari Kedubes setelah adanya penetapan pemenang pilkada di Sabu Raijua. Suratnya baru diterima kemarin dan langsung kami buka, dan Kedubes mengonfirmasi yang bersangkutan masih berstatus warga negara Amerika Serikat, tambah dia. Anggota Bawaslu RI, Pris Edward Schreger, mengusulkan beberapa alternatif solusi. Pertama, Orien bisa dikenakan sanksi pidana atas dugaan pelanggaran pemalsuan surat yang diatur pasal 184 Junto Pasal 181 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal 184 itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 72 juta. Kedua, lanjut Pres, pelantikan calon kepala daerah terpilih dapat mengacu pada pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menjelaskan sejumlah kondisi pelantikan calon terpilih. Di antaranya calon terpilih tetap bisa dilantik meskipun sedang menjalani proses hukum. Apabila sang calon terpilih berstatus sebagai terdakwa atau terpidana, maka calon itu tetap dilantik tetapi langsung diberhentikan. Namun Pris mengatakan kewenangan pelantikan berada di tangan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, karena tahapan pemilihan sudah selesai setelah calon kepala daerah terpilih telah ditetapkan KPU. Tapi kan soal pelantikan itu adalah kewenangan Mendagri karena sudah ditetapkan dan tidak ada sengketa ke MK atau Mahkamah Konstitusi, kata Pris. Pris menambahkan, dalam Undang-Undang Pilkada tidak ada mekanisme khusus saat calon terpilih sudah tidak lagi memenuhi syarat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 426 untuk konteks pemilihan legislatif, ada ketentuan pergantian bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan penetapan KPU akan batal demi hukum. Sekretari Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, ikut menjelaskan terkait isu kewarganegaraan Orien. Katanya, isu kewarganegaraan tersebut sudah sempat berhembus di awal penjaringan dan terdeteksi oleh Bapilu Partai Demokrat. Karenanya kami menindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada Jeffrey Riwukore yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT, mengingat
proses penjaringan yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari DPC untuk Pilkada Kabupaten Kota, kata Kamhar kepada Republika. Kamhar mengatakan pasangan calon Orien dan Tubagus Uli diusung oleh koalisi lintas partai. Partai Demokrat menempatkan kadernya sendiri yaitu Tobias Uli sebagai calon wakil bupati. Sedangkan Orien merupakan kader PDIP yang ditempatkan sebagai calon bupati. Karena yang merupakan kader Partai Demokrat adalah Tubagus Uli. Ternyata kami lebih fokus pada pendalaman figur Cawagup. Orien Riu Kore sendiri sebagai kader PDIP tentu menjadi ranah PDIP untuk melakukan pendalaman, ujarnya. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT tentang prospek koalisi PDIP dan Partai Demokrat pada Pilkada Sabu Rai Jua, termasuk penjelasan kewarganegaraan Orien yang tak ganda, Kamhar mengatakan Bapilu langsung mengajukan permohonan rekomendasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AY. Menyikapi perkembangan terbaru tentang isu kewarganegaraan ini, Partai Demokrat menghormati dan patuh pada regulasi yang mengatur pilkada, tentunya dengan tetap memperhatikan hak-hak hukum dari yang bersangkutan, ungkapnya. Jadi di sini memang menarik kelihatannya. Kok yang jadi pertanyaan, mengapa setelah terpilih baru kasus ini mencuat? Mengapa tidak sebelum terpilih disaring sehabis-habisnya, sehalus-halusnya, sehingga yang bersangkutan kalau benar dia masih warga negara Amerika Serikat atau warga negara asing, dia tidak bisa jadi calon. Sekarang setelah terpilih baru persoalannya muncul. Inilah yang kadang-kadang di negara kita menjadi persoalan. Kalau seseorang terpilih itu dilihat semuanya, tetapi sebelum terpilih ya maju aja. Jangan-jangan bukan kita bukan berprasangka buruk, tapi jangan-jangan ada yang sengaja karena lawan berat kelihatannya dia maju aja dulu, nanti kalau dia menang kita persoalan kan. Ada juga yang begitu. Tetapi itu kan tidak baik kalau itu yang dilakukan. Namun sekarang ini mungkin bisa menjadi pengalaman bagi daerah-daerah lain, sehingga untuk proses pencalonan seorang kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk pemilihan anggota legislatif, perlu lagi berhati-hati. Sehingga tidak sampai nanti setelah calon terpilih dipersoalkan. Coba kita bayangkan, kalau setelah dia terpilih dipersoalkan, yang pertama rugi moral, yang kedua rugi material. Ini. Dan kepada calon tentu juga perlu berjujur-jujur ketika maju ke KPU. Sebab bagaimanapun kalau memang kewarganegaraan ini ganda, nanti akan dipersoalkan juga. Kalau memang kewarganegaraannya kewarganegara asing, akan dipersoalkan juga. Demikian juga kalau selama ini yang kita dengarkan ada yang ijazah palsu. Nah, ketika dia mau maju tidak dipersoalkan, tetapi ketika dia telah menang dipersoalkan. Kamu merugikan orang. Jadi di sini mungkin penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu lebih hati-hati, lebih jelimet melihat kondisi seperti ini. Dan ini mungkin kalau persoalan warga negara asing, kalaupun ada, tapi mungkin jarang sekali ini. Yang banyak kita dengar memang persoalan ijazah, yang banyak. Tapi persoalan kewarganegaraan sulit, jarang kita dengar. Memang waktu di periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, ada seorang menteri yang begitu lantik, mungkin sekitar 1 minggu
terpaksa diberhentikan lagi karena ternyata dia pemilik paspor Amerika. yakni Bapak Archandra. Kita berharap Bapak yang terpilih jadi bupati, yang telah mengeluarkan tenaga yang banyak, yang telah mengeluarkan materi juga yang banyak tentunya untuk biaya pilkada, tidak sampai terlalu menanggung kerugian, apalagi sampai nanti ke persoalan hukum, menjadi kasus dihukum seperti pidana. Jangan kita tentu tidak menginginkan sampai ke sana. Dan sebaliknya, kita juga tidak boleh sampai ada peraturan perundang-undang kita yang berlaku sampai terlanggar atau sampai dilanggar. Jadi ini kelihatannya bagaimana menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserak. Tapi kalau memang rambut harus putus, tepung harus terserak, ya apa boleh buat. Yang penting kewibawaan negara, kewibawaan pemerintahan harus terjaga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.